Demonstrasi konstekstual. Tugas membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Modul 1.2, Nilai dan peran guru penggerak. Latar belakang sebagai pemimpin dan pengelola perubahan, guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai positif untuk membantu dalam mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, dan sebagai bahan evaluasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru penggerak haruslah berubah, beranjak dari keadaan diri yang kurang berkesadaran menuju ke diri yang berkesadaran penuh, sehingga berdampak pada perubahan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. Guru penggerak selalu mengutamakan kepentingan murid sebagai bentuk keberpihakan. 2. Mandiri. Guru penggerak belajar sepanjang hayat. 3. Reflektif. Memaknai segala sesuatu yang terjadi secara positif, apresiatif, dan produktif, serta memiliki daya saing. 4. Kolaboratif. Senantiasa membangun daya sanding dan saling ketergantungan yang positif terhadap stakeholder terkait. 5. Inovatif. Senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Lalu, apa peran guru penggerak? Peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Satu, nilai berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru haruslah berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru penggerak, pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan mengutamakan kepentingan peserta didik serta menyediakan suasana dan proses pembelajaran yang positif dan berkualitas. Hal-hal yang sudah saya lakukan dan akan saya kembangkan, yang pertama yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kodrat alam dan zaman. 2. Membuat kesepakatan kelas. 3. Melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan. 4. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 5. Mendesain pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. 6. Memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. 7. Menjadi fasilitator untuk peserta didik, dan 8. Menuntun peserta didik. Nilai yang kedua adalah mandiri. Sebagai seorang guru penggerak yang mandiri, saya termotivasi untuk senantiasa mengembangkan diri sebagai upaya meningkatkan kompetensi tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan. Yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu: yang pertama, saya aktif mengikuti pengembangan diri baik dalam bentuk BIMTEK, workshop, seminar maupun kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan dan evaluasi diri sendiri untuk membawa perubahan yang berpihak pada murid. Kemudian, nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, saya berusaha untuk membangun suatu hubungan positif dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, komunitas praktisi, peserta didik maupun orang tua siswa. Hal yang telah saya lakukan dan akan saya kembangkan yaitu bagaimana mempertahankan dan mengembangkan kolaborasi pembelajaran berdasarkan kerja tim, serta menjalin kerjasama maupun bermitra dengan stakeholder terkait. Yang pertama dilakukan yaitu diskusi dan bekerja sama dalam pembuatan perangkat pembelajaran bersama rekan sejawat. Kedua, berperan aktif dalam organisasi profesi. 3. Fokus group discussion hal-hal tertentu terkait dengan kepentingan peserta didik. 4. Bersama rekan sejawat berperan aktif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. 5. Rutin menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah, dinas setempat, maupun organisasi profesi lainnya. 6. Mengajarkan dan membiasakan peserta didik dalam pembelajaran untuk bekerja secara tim. Dan
Yang ketujuh, menumbuhkan dan melakukan pembiasaan untuk saling membantu dalam hal-hal kebaikan. Nilai yang keempat adalah inovatif. Berdasarkan keadaan kodrat alam dan zaman yang terus mengalami disrupsi dari masa ke masa, maka pembelajaran pun ikut menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Guru penggerak harus mampu menciptakan sebuah ide atau gagasan untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Maka, saya terus berupaya untuk melakukan inovasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan berkelanjutan. Yang pertama, saya sudah membuat video pembelajaran. Yang kedua, membuat media pembelajaran dalam bentuk edu-game. Yang ketiga, memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, membuat media pembelajaran dalam bentuk infografis. 5, menjadi trainer. Nilai yang kelima adalah reflektif. Saya berusaha untuk mengevaluasi maupun dievaluasi terkait dengan kompetensi yang saya lakukan, hal-hal yang masih kurang untuk dilengkapi dan diperbaiki, dan hal-hal apa saja yang akan dikembangkan. Dan saya terbuka untuk menerima saran maupun kritikan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Hal-hal yang sudah saya lakukan dan akan saya kembangkan di masa yang akan datang. Yang pertama, merancang dan melaksanakan aksi nyata. Yang kedua, melaksanakan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, meminta umpan balik dari peserta didik maupun rekan sejawat dalam pembelajaran. Yang keempat, melakukan tindak lanjut hasil dari umpan balik dari penilaian kinerja guru maupun sasaran kinerja pegawai. Demikian pemaparan saya terkait gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.